Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Sari Rofi Fariza, NIM E20191154. Di sini saya akan memberikan tanggapan video mengenai fungsi dan tujuan Bank Sentral dari Bapak Dr. Abdul Wadud Elvis. Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 2004, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, dan Bank Indonesia ini memiliki wewenang penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai lembaga keuangan bank di Indonesia. Dan sejarahnya pada 24 Januari tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bank de Javas Bank atau DJB, dan inilah yang menjadi awal terbentuknya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara nilai mata uang yang dilihat dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri dalam terhadap mata uang asing. Dan instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut adalah tugas dari Bank Sentral. Tugas Bank Sentral yang berkaitan dengan pemerintah diantaranya adalah yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, ya, dan setelah itu melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, dan juga mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Jadi Bank Sentral ini adalah satu-satunya bank yang mempunyai hak dalam pencetakan uang. Tugas Bank Sentral dalam perbankan. Yang pertama adalah menentukan suku bunga, yang kedua adalah sebagai banker. Banker ini jadi Bank Sentral itu adalah bankers of bank. Banknya bank. Jadi Bank Sentral ini adalah bank dari bank-bank yang lainnya. Misalkan Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, maka bank seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri itu adalah mereka itu mempunyai bank, yaitu Bank Indonesia. Dan setelah itu melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Setelah itu juga melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kewenangan Bank Sentral yang pertama adalah untuk melakukan pengendalian moneter. Dalam pengendalian moneter ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini adalah kegiatan transaksi di pasar uang atau pasar valuta asing. Dan hal ini digunakan untuk mengendalikan jumlah uang rupiah yang beredar. Dan setelah itu ada poin yang kedua adalah penetapan tingkat diskonto. Penetapan tingkat diskonto ini adalah tingkat bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia diantara lain pada operasi pasar terbuka dan juga atau lender of last resort. Dan setelah itu poin yang ketiga adalah penetapan cadangan wajib minimum. Jadi penetapan cadangan wajib minimum ini adalah penetapan aktiva lancar yang harus dicadangkan oleh setiap bank. Dan setelah itu adalah pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional.
Jadi inflasi ini seperti yang kita tahu, inflasi ini adalah kenaikan harga yang secara umum yang terjadi terus-menerus. Dan dalam kewenangan bank sentral ini, dalam menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi ini dilihat dari apa yang terjadi misalkan di Indonesia pada setiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah kewenangan bank sentral melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud adalah penerapan kebijakan diskonto, yang kedua adalah penerapan cadangan wajib minimum, dan yang ketiga adalah pengontrolan pembiayaan dan kredit.